wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu dosen dan teman-teman, kami dari kelompok 4A presentasi tema yaitu guru PAI di era digital, yaitu subjudulnya adalah adaptasi literasi digital dan etika bermedia sosial. Selanjutnya perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Bagas Kalandana Pratama, kemudian ada Mas Alfikri Rizzatul Akbar, kemudian ada Mas Andrian, kemudian ada Mas Hasbi Azamuntaki. Ada pengertian singkat dari tema kami, yaitu peran guru PAI di era digital. Pertama, pendahuluan. Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi menuntut semua pihak dalam sistem pendidikan untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Salah satu komponen utama dalam proses pendidikan yang menghadapi tantangan signifikan adalah guru pendidikan agama Islam atau guru PAI. Sebagai pendidik nilai dan moral, guru PAI memiliki tanggung jawab yang lebih berat di tengah derasnya arus digitalisasi. Tantangan ini mencakup tuntutan adaptasi terhadap teknologi, peningkatan literasi digital, kemudian ada juga pembentukan etika bermedia sosial pada peserta didik. Subjudul adaptasi guru PAI di dalam era digital yaitu langkah awal yang harus dilakukan oleh guru PAI dalam merespon perubahan zaman sekarang. Adaptasi bukan hanya pada aspek teknis seperti penguasaan perangkat digital, tetapi juga pendekatan dan metode pembelajaran guru PAI dituntut untuk mampu menyampaikan materi keagamaan serta kontekstual relevan dengan kehidupan digital peserta didik. Pemanfaatan media sosial atau platform pembelajaran daring dan konten digital menjadi bagian penting dalam proses pengajaran yang menarik dan efektif. Tanpa kemampuan beradaptasi, peran guru PAI akan tertinggal jauh dan pesan moral serta nilai-nilai Islam sulit tersampaikan secara utuh di dunia yang semakin maju ini. Jadi kenapa pentingnya literasi digital itu? Di sini pada judulnya, literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi digital secara cerdas dan bijak. Jadi bagi guru PAI adalah peran penting banget di literasi digital, bukan hanya soal kecakapan teknis, tetapi juga pemahaman kritis atas informasi dan konten digital yang berkaitan dengan nilai norma dan agama. Literasi digital juga menjadi sarana penting dalam membentengi peserta didik dari konten negatif, hoaks, ujaran kebencian, serta perilaku menyimpang yang tersebar luas di dunia viral ini. Guru PAI harus menjadi fasilitator dalam membentuk kemampuan literasi digital peserta didik agar mereka mampu mengarahkan ruang digital dengan sikap selektif, bijak, dan lebih bertanggung jawab lagi. Etika bermedia sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja hingga dewasa dan siswa. Di satu sisi, media sosial menawarkan peluang besar dalam proses pembelajaran, namun di sisi lain juga menyimpan berbagai risiko, terutama dalam aspek etika. Di sinilah urgensi peran guru PAI semakin menonjol. Guru PAI memiliki mandat moral untuk menanamkan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dalam aktivitas digital peserta didik, etika digital atau netiquette harus menjadi bagian dari kurikulum akhlak dan dikontekstualisasikan dalam pembelajaran PAI. Jadi guru PAI dalam etika bermedia sosial itu harus dipersiapkan secara matang. Jadi guru PAI itu harus mengerti tentang etika bermedia sosial. Jadi guru PAI, kita sebagai mahasiswa yang berjurusan PAI yang kedepannya mungkin ada yang jadi guru atau yang lainnya, yang pasti intinya kita akan mengajarkan kepada peserta didik ilmu yang kita telah ambil, terus kita berikan kepada teman-teman atau peserta didik yang belum tahu. Nah, jadi bermedia sosial sangatlah penting, jadi kita harus mengetahuinya. Jadi di era digital yang serba cepat dan terbuka, guru pendidikan agama Islam tidak hanya berpaku pada proses pembelajaran Al-Quran, hadis, dan juga fikih-fikih saja, tapi juga harus menghadapi realita sosial atau realita sosial kehidupan
yang kerap mempengaruhi perilaku siswa baik di SD, SMP, atau SMA. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan pentingnya peran guru dalam dunia maya terjadi di SMA Negeri mana? Jawa Barat. Betul, seorang siswa menggunakan akun Instagram anonim untuk memposting sindiran kasar dan informasi palsu terhadap teman sekelasnya. Kalau nggak salah namanya Fufu Fakon. Jelas. Postingan tersebut menjadi viral di lingkungan sekolah, menyebabkan korban mengalami tekanan secara psikologis sehingga menarik diri dari proses kegiatan pembelajaran pengajaran. Dari kasus tersebut bukan hanya persoalan kenakalan remaja biasa, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman etika bermedia sosial secara kurangnya pembinaan karakter dalam konteks digital. Pihak sekolah mengalami kesulitan menanganinya karena belum memiliki pendekatan yang kompleks. Jadi di sini guru-guru perlu mempelajari ilmu psikologi siswa untuk membimbing anak-anak murid supaya baik dalam menggunakan media sosial. Menanggapi situasi tersebut, sekolah bekerja sama dengan guru PAI untuk melakukan pendekatan berbasis nilai dan pembinaan karakter Islami. Guru PAI menyusun pembelajaran kontekstual dengan pendekatan akhlak digital, mengajak siswa untuk memahami kembali ajaran Islam terkait ghibah, fitnah, serta adab dalam berbicara dan bersikap terhadap sesama. Betul? Baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Metode yang digunakan merupakan diskusi terbuka antara siswa dan juga guru. Siswa diajak membuat kampanye positif seperti mengunggah bertema sharing section, sharing sebelum sharing, terus ada digital menurut Nabi, dan juga video tentang etika bermedia sosial. Selain itu, sekolah mengadakan workshop literasi digital yang melibatkan orang tua atau wali murid agar pemahaman etika digital agar pengajaran etika bermedia sosial tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi berlanjut juga di rumah. Pendekatan ini membawa dampak yang signifikan. Siswa mulai memahami bahwa dunia maya bukan ruang terbuka bebas yang tanpa etika, tetapi merupakan dunia kedua di mana kita hidup. Mereka mulai menyadari bahwa kebebasan berekspresi tetap harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan juga agama. Beberapa siswa yang sebelumnya pasif mulai aktif menyuarakan pesan-pesan etika melalui platform digital mereka. Kebijakan yang mendukung peran guru PAI di era digital. Berbagai kebijakan nasional turut memperkuat upaya guru PAI dalam membina karakter siswa di era digital. Nah, yang pertama itu Gerakan Nasional Literasi Digital. Inisiatif Kementerian Kominfo mendorong penguatan 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu digital skills, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethics, dan yang keempat digital safety. Guru PAI dapat memanfaatkan program ini sebagai wadah pelatihan dan kolaborasi untuk mengembangkan modal etika digital berbasis keislaman. Dan yang kedua, Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter.
Kebijakan ini mewajibkan sekolah untuk menanamkan nilai religius, integritas, dan tanggung jawab ke dalam seluruh mata kebijakan ini. Mata pelajaran. Guru PAI memiliki peran strategis dalam mewujudkan karakter siswa yang berakhlak karimah di ruang maya. Dan yang ketiga itu kurikulum Merdeka 2022. Memberikan kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran berbasis proyek atau proyek profil pelajar Pancasila. Dalam konteks ini, guru PAI dapat merancang proyek tentang etika digital, toleransi beragama di media sosial, atau kampanye atau anti hoax berbasis nilai Islam. Dan yang keempat itu peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Kebijakan ini menekankan pentingnya keamanan dan etika dalam penggunaan sistem digital, termasuk media sosial. Pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru PAI sangat relevan untuk mendukung implementasi peraturan ini, khususnya di kalangan pelajar. Kasus-kasus seperti cyberbullying dan penyebaran hoax di kalangan pelajaran menegaskan perlunya kehadiran guru PAI yang adaptif terhadap zaman. Guru PAI tidak cukup hanya mahir mengajar di ruang kelas, tetapi juga harus mampu membimbing dan menjadi teladan dalam interaksi digital melalui pendekatan yang solutif dan dukungan kebijakan yang tepat. Guru PAI bisa menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga beretika dan bermoral tinggi. Jadi seperti itu presentasi kelompok kami pada hari ini. Selanjutnya ini untuk bukti kami mengambil materi-materi referensi itu dari di sini ya, bisa dilihat di daftar pustaka. Kami cukupkan untuk presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya selaku MC memohon maaf dan mewakili teman-teman kelompok kami apabila banyak salah kata atau banyak kelakuan kami yang kurang berkenan. Jadi kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.